Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zargasi, NPM 2311407. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat manusia. Oke, langsung kita mulai. Nih, di tentang materi hakikat manusia itu ada namanya sifat hakikat manusia. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat filosofis dan yang kedua bersifat normatif. Di sini akan dijelaskan apa itu sifat filosofis dan apa itu sifat normatif. Nih, sifat filosofis. Sifat hakikat manusia yang bersifat filosofis ini merujuk pada ciri-ciri atau karakteristik yang merupakan bagian dari eksistensi manusia secara ontologis. Dalam konteks filosofis, sifat-sifat hakikat manusia mungkin termasuk rasionalitas, kesadaran, kebebasan, moralitas, dan pencarian makna. Filosofis mempertanyakan esensi atau hakikat manusia secara mendalam, mencoba untuk memahami apa yang menjadikan manusia menjadi manusia, dan bagaimana aspek-aspek tersebut mempengaruhi keberadaan dan perilaku manusia. Itu pengertian dari sifat filosofis. Dan yang kedua itu sifat normatif. Sifat normatif, sifat ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma atau prinsip-prinsip yang dianggap diinginkan atau diharapkan dalam kehidupan manusia. Ini termasuk standar moral, etika, keadilan, dan prinsip-prinsip yang membentuk tata nilai dalam masyarakat. Sifat-sifat ini menentukan bagaimana manusia seharusnya bertindak atau bersifat dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Dan mereka memberikan landasan untuk norma-norma moral dan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Itu kalau bersifat normatifnya ini kayaknya ini dia terikat dengan etika dan etiket, moral, standar moral, prinsip keadilan, dan dia sifat-sifat manusia gitulah, sifat-sifatnya, norma. Oke, lanjut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar manusia, dan kedua gambar hewan. Ini coba diperhatikan apa perbedaan antara keduanya. Di sini sudah saya rangkum apa perbedaan antara keduanya. Yuk. Di manusia itu yang pertama ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Seperti kalau di manusia itu ketika dilahirkan anak bayi, dia langsung tidak bisa jalan atau duduk. Pasti dia akan kayak merengek, nangis gitu kan, belum bisa sama sekali. Dan yang kedua, makhluk biologis, individu, dan sosial. Manusia itu mencakup tiga itu, biologis, individu, dan sosial. Jika satu tidak ada, dia akan bukan manusia lah, itu hanya misalnya sosial, tidak ada di individu saja, pasti dia tidak akan puas dengan hidupnya. Yang ketiga, potensi yang berkembang. Karena kalau manusia itu potensi yang berkembang tuh dari bayi di umur sampai 2 tahun dia menyusui, terus bisa duduk, bisa merangkak, terus berjalan, berlari, dan selanjutnya. Terus bertanggung jawab. Itu manusia ini bertanggung jawab. Contohnya dia misalnya telah melakukan apa, misalnya dia melakukan kesalahan, merusak motor, ya dia harus bertanggung jawab, bentuk sosialnya. Dan yang kedua, 2, 3, 4, 5 punya etika, estetika, dan agama. Manusia itu mempunyai etika, sopan santun, estetika, dan agama. Dan bagaimana yang ateis misalnya? Kalau ateis itu dia kalau misalnya harus punya agama. Kalau misalnya nggak punya agama ya sama aja kayak hewan berarti. Itu. Oke, hewan memiliki kemampuan siap pakai dari lahir. Ya, kayak hewan tuh kayak contohnya ayam. Dia langsung bertelur, menetas, langsung bisa jalan, nggak ada bertatap, nggak langsung
misalnya makhluk biologis, ya makhluk biologis. Yang ketiga punya insting, ya manusia. Kalau hewan tuh nggak punya akal, punya insting. Terus bertindak menurut insting, ya. Terus yang terakhir tidak punya etika, estetika dan agama. Nah itu hewan tidak punya etika, ya sono, estetika dan agama. Nggak ada hewan itu bersembah tuh, nggak ada. Misalnya hewan agama Islam itu nggak ada, agamanya Hindu, Buddha itu nggak ada hewan. Lanjut. Wujud sifat hakikat manusia. Ini ada 8. Yang pertama itu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, kemampuan bertanggung jawab, moral, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Itu ada 8 sih. Ada 8 sifat wujud sifat hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia ini ada 4. Yang pertama dimensi keindividuan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, yang keempat dimensi keberagaman. Oke. Nih penjelasannya. Dimensi keindividuan menurut Langeveld, tiap individu memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat. Meskipun pada anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain atau pendidik yang dapat dijadikan tempat bergantung yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Pendidikan berfungsi mengembangkan kepribadian atau menemukan kediriannya sendiri. Pendidikan harus bersifat demokratis. Nah, itu dari menurut Langeveld ya. Nah, itu. Terus dimensi kesosialan. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bisa hidup dengan baik. Tiap individu mempunyai dorongan untuk bergaul dengan sesama manusia. Dalam pergaulan terdapat kesediaan untuk memberi dan menerima. Immanuel Kant, ya, dari Immanuel Kant, manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Individu dapat mengembangkan dirinya hanya dalam pergaulan sesama manusia. Nah, dia contoh aja, misalnya dia punya warung. Nah, misalnya dia hidup sendiri, emang dia beli, gak ada kan? Nah, berarti dia butuh. Gitu. Oke, lanjut. Dimensi kesusilaan. Manusia adalah makhluk religius karena manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang dan untuk keselamatan hidupnya. Nah, ini yang dimaksud dari ciri-ciri manusia itu. Perbedaan antara manusia dan hewan. Manusia butuh agama karena manusia itu lemah, butuh tempat untuk bertopang. Oke. Lanjut. Kelewatan. Nah, sini. Dimensi keberagaman. Manusia memiliki nilai-nilai menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang di ujung tinggi karena mengandung makna, kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ada 2 hal yang terkait dengan kesusilaan. Yang pertama, etiket, kepantasan, kesopanan. Yang kedua, itu etika atau kebaikan. Ada 2 dalam dimensi keberagaman itu. Yang pertama etiket, yang kedua etika. Oke, lanjut. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Ada 2. Yang pertama dimensi pengembangan yang utuh, yang kedua dimensi pengembangan yang tidak utuh. Oke. Dimensi pengembangan yang utuh, tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama,
kualitas dimensi akhir manusia itu sendiri secara potensial atau potensial itu dengan kemauan diri sendiri, ya. Dan yang kedua, kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua tuh kayak harus ada pendidik, misalnya ada coachnya, misalnya pelatihan bola. Yang satu yang alatnya sendiri, yang kedua latihan dengan coachnya. Itu akan sama-sama berkembang nanti ujungnya, tapi beda hasilnya. Oke, yang kedua, dimensi pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividuan. Nah, gitu. Oke, lanjut. Kesimpulannya, pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batinnya, tetapi juga seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, bertanggung jawab, dan rasa keadilan, melainkan keselaraan, keserasian, keseimbangan antara keduanya sekaligus. Itu adalah sosok manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu kesimpulannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.